Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bicara tentang program yang akan kita rencanakan ke depan. Ada banyak rencana yang mungkin akan kita garap dalam ke depan. Ada yang mungkin bisa tahap demi tahap yang kita rancang bersama dengan tim. Tim ini mungkin beragam. Ada yang think tank berpikir bagaimana program ini berjalan, mengisi konten yang sangat beragam. Bisa yang dari teknis, bisa juga dari perencanaan bagaimana pengelolaan manajemen yang baik. Sebagaimana yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu dengan tim, yaitu mengisi era digital. Mengisi era digital adalah sebuah keharusan yang akan kita hadapi bersama. Tentu saja ini tidak hanya merupakan sok-sokan dari kami, tapi ini merupakan andil yang bisa memberikan konten yang lebih positif, lebih baik untuk era digital. Karena bagaimanapun juga kalau kita melihat perkembangan, baik itu melalui media sosial, baik itu melalui konten-konten yang semakin begitu membesar, misalnya untuk berbagai macam aplikasi yang berkembang di zaman sekarang ini. Misalnya YouTube. YouTube ini adalah sebuah fenomena yang mungkin ke depan akan terus bermetamorfose. Apakah itu nanti akan bisa tetap bertahan atau nanti akan ada wujud lain yang bisa memberikan lebih menarik lagi, dan nuansa membuat sebuah wilayah baru atau mengembangkan usaha baru, yaitu nuansa fashion. Nuansa fashion ini harapan kita tentu saja, di samping akan memberikan konten-konten positif baik yang bentuk edukasi maupun hiburan. Karena hiburan pun sebenarnya bukan sesuatu yang netral, dia memiliki banyak fungsi, bisa menjadi konten positif ketika dia memberikan isi yang baik bagi pengembangan spiritual. Di samping tentu saja karena inti atau core dari nuansa adalah penerbitan, akan memberikan semacam kajian-kajian buku, bedah-bedah buku yang akan terus dieksplorasi dari buku-buku yang diterbitkan, dan tidak menutup kemungkinan juga buku-buku yang menarik dari penerbit lain akan kita kaji di sini. Hal yang lain adalah yang terpikirkan oleh saya, di Bandung Timur ini ada komunitas-komunitas budaya yang cukup menarik dan itu perlu dieksplorasi. Banyak hal yang bisa kita olah menjadi konten yang menarik. Contoh kasus yang sudah saya lihat adalah musik benjang. Bonjeng ini bukan sekedar seni bela diri, tapi dia ada musik yang bisa dieksplorasi menjadi, bahkan masuk diarahkan kepada musik-musik spiritual seperti itu. Intinya soal eksplorasi dan bisa pengembangan dari itu. Begitu juga di Bandung Timur ini, dan itu sudah banyak yang tahu. Banyak yang bertanya-tanya sebenarnya, Ujung Berung ini kok tidak kelihatan sebagai wilayah musik, wilayah yang sebenarnya perlu komunikasi, perlu mengenalkan bahwa di daerah ini ada musik yang ada tradisi musik yang hidup, dan itu mungkin perlu disampaikan kepada publik. Bagaimana tradisi ini bisa berkembang, bagaimana sejarahnya, bagaimana mereka sekarang berkiprah, bagaimana budaya di Bandung Timur ini bisa terus-menerus hidup seolah-olah tidak ada matinya. Dari mulai seni benjang sampai kepada musik cadas yang cukup kuat tradisinya di daerah Bandung Timur ini. Dari dua itu sebenarnya tergelitik sama saya bahwa kita bisa mengisi konten-konten yang menarik dari Bandung Timur ini. Dan itu
saya kira perlu banyak yang tahu potensi-potensi itu, potensi-potensi yang tersembunyi dari wilayah Bandung Timur ini. Ada banyak hal kalau kita mengeksplorasi dua tradisi tadi. Pertama adalah membangkitkan kekuatan, membangkitkan potensi yang ada di Bandung Timur ini. Kedua, orang lain bisa menikmati secara virtual. Sajian-sajian juga ternyata juga masih cukup kurang menurut saya. Masih banyak yang bisa dieksplorasi. Dan bagaimana kita bisa masuk ke wilayah itu, tentu saja itu soal lain. Memang membutuhkan komunikasi, membutuhkan kesungguhan untuk masuk ke wilayah-wilayah itu. Itu yang saya kira bisa kita garap nanti ke depan. Salah satu juga usaha atau yang terpikirkan oleh kita adalah semacam akademi, semacam pendidikan, semacam training yang bisa dikembangkan oleh Nuansa Vision ini, yaitu pendidikan pelatihan, baik bagaimana mengisi konten, baik menggunakan teknologi yang berkembang, mulai dari dasar sampai kepada advance. Ini tentu saja sudah banyak yang melakukan. Kita hanya bisa memberikan bagian dari itu. Kita masuk di bagian itu. Tentang bagaimana nuansa akademi ini nanti, itu ya tentu saja membutuhkan strategi perencanaan yang betul-betul matang, karena keperluan digital ini, keperluan banyak orang mulai dari anak-anak sampai orang tua menghadapi era digital ini memang cukup besar, dan itu perlu edukasi. Nah, kita hanya memberikan semacam alternatif untuk ke depan, bagaimana anak-anak yang harus memegang gadget memiliki pengetahuan untuk menggunakan teknologi itu dengan tepat dan maksimal untuk kebutuhan edukasi yang sifatnya edukasi, dan tidak terjadi penyalahgunaan di situ. Ada harus pemberian basic edukasinya, bagaimana menggunakan gadget itu dengan lebih baik dan maksimal untuk tujuan-tujuan pendidikan. Itu belum banyak mengeksplorasi masalah itu, dan kalau itu bisa dimanfaatkan, tentu saja ini peluang yang ada, karena percuma kalau kita menggunakan gadget yang mahal dengan kemampuan yang tinggi, tapi kita tidak mampu menggunakan dengan maksimal. Itu yang saya pikir nanti bisa kita kerjakan ke depan. Mungkin sementara itu video pendek ini sebagai pemicu aja sebenarnya. Saya belum siap untuk mengungkapkan secara terstruktur dan baik, dan semoga saja ini masih impian ya, belum ada perangkat dan infrastruktur yang mengarah kepada ke sana, tapi ada niat teman-teman yang cukup kuat untuk itu dan memfasilitasi itu untuk bisa melangkah. Itu sebenarnya hanya modal itu yang kita miliki. Semoga saja ini menjadi momentum awal untuk melangkah ke depan. Terima kasih. Saya Taufan Hidayat dari Nuansa Vision, dan terima kasih sudah menonton di episode awal dari Nuansa Vision. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.